Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Musa alaihissalam merupakan nabi yang dikirimkan Allah sebagai petunjuk bagi Bani Israel. Ia menyampaikan risalah dari Allah untuk kaumnya berupa kitab suci Taurat. Semasa hidupnya, Nabi Musa dan kaumnya harus menghadapi kezaliman dari Raja Fir'aun serta para pengikutnya. Namun karena mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Musa alaihissalam berhasil membelah lautan dan menenggelamkan Fir'aun beserta para pengikutnya. Setelah semua yang dihadapi, pada suatu hari Nabi Musa sangat ingin bertemu dan melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun apa yang terjadi? Nabi Musa mengalami pengalaman yang begitu dahsyat ketika Allah akan menampakkan diri. Seperti apa kondisi Nabi Musa saat akan melihat Rabb-Nya? Mari tonton terus video ini sampai habis agar mendapatkan informasi yang lengkap. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe jika belum. Oke? Melihat Allah di dunia tidak mungkin terrealisasikan oleh siapapun, baik orang mukmin maupun kafir. Seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Nabi SAW bersabda, "Di hari ketika memperingatkan orang-orang keluarnya Dajjal, ketahuilah bahwa tidak ada seorang pun di antara kamu dapat melihat Tuhannya Azza wa Jalla sampai meninggal dunia." Namun Nabi Musa alaihissalam telah meminta untuk melihat Allah Ta'ala. Kisah Nabi Musa alaihissalam ini diceritakan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ayat Al-Quran dalam surat Al-A'raf. Ketika itu Nabi Musa meninggalkan kaumnya dan ia tinggalkan rutinitasnya. Ia serahkan semua pekerjaannya kepada saudaranya Harun. Dan telah kami janjikan kepada Musa memberikan Taurat sesudah berlalu waktu 30 malam. Dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi. Maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya 40 malam. Dan berkata Musa kepada saudaranya yaitu Harun, "Gantikanlah aku dalam memimpin kaumku dan perbaikilah, dan janganlah kamu mengikuti jalan orang-orang yang membuat kerusakan." Quran Surat Al-A'raf ayat 142. Nabi Musa seorang diri naik ke sebuah gunung, yakni Gunung Sinai Tursina, setelah menyempurnakan 40 malam dengan berpuasa dan beribadah di atas gunung tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman dan menurunkan Taurat kepada beliau. Dan tatkala Musa datang untuk munajat dengan kami pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhannya telah berfirman langsung kepadanya, berkatalah Musa, "Ya Tuhanku, tampakkanlah diri engkau kepadaku agar aku dapat melihat kepada engkau." Quran Surat Al-A'raf ayat 143. Peristiwa ini tentu di luar nalar. Pemandangan ini layaknya hubungan sebutir debu yang terbatas fana dengan wujud zat Sang Maha Pencipta yang abadi tanpa perantara. Kejadian ini tentu menjadi peristiwa yang menakutkan dan membingungkan. Namun Musa mampu menerima kalimat-kalimat Allah dan membuatnya begitu rindu dan ingin melihat Tuhannya. Kerinduan Nabi Musa alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat ia lupa akan siapa dirinya. Ia meminta sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan manusia di muka bumi. Ia meminta dapat melakukan penglihatan yang teragung, permintaan yang didorong oleh desakan rindunya, dorongan harapannya, gejolak cintanya, dan keinginannya untuk menyaksikan Allah yang maha mulia. Namun dengan belas kasihnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa Nabi Musa tidak akan dapat melihat Allah karena tidak akan mampu. Allah lalu menunjukkan sebuah gunung, di mana jika gunung tersebut masih berdiri kokoh ketika Allah menampakkan diri, maka Nabi Musa bisa melihat Sang Pencipta ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Engkau sekali-kali tidak akan mampu melihatku, tetapi arahkanlah pandangan engkau ke gunung itu. Maka jika ia tetap pada tempatnya, niscaya engkau dapat melihatku." Quran Surat Al-A'raf 143. Tatkala Tuhannya menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikannya gunung itu hancur luluh. Quran Surat Al-A'raf ayat 143. Seketika seluruh puncak gunung tersebut tenggelam hingga terlihat rata dengan tanah, hancur berantakan. Musa sangat takut dan berlakulah sesuatu pada keberadaan dirinya sebagai manusia yang lemah. Dan Musa pun jatuh pingsan
Maka setelah Musa sadar kembali. Quran Surat Al-A'raf 143. Setelah Nabi Musa sadar, beliau mengetahui ukuran kemampuannya dan menyadari bahwa dia telah melakukan permintaan yang melebihi batas. Dia berkata, "Maha suci Engkau." Quran Surat Al-A'raf 143. Maha suci dan maha tinggi Engkau, tak mungkin mata manusia dapat melihat dan memandangmu. Nabi Musa pun bertaubat dan memohon ampun karena permintaannya terlalu melampaui batas. Dalam kitab Sahihain disebutkan sebuah riwayat dari Abu Musa dari Nabi SAW. Beliau bersabda, "Hijab Allah, tirai pemisah antara Allah dengan makhluknya, adalah cahaya." Pada riwayat lain disebutkan api. Apabila hijab itu disingkirkan, maka cahaya wajahnya akan membakar seluruh makhluk yang terlihat olehnya. Artinya seluruh makhluk karena pandangannya menembus semua dimensi. Ibnu Abbas ketika menafsirkan firman Allah, dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata. Ia mengatakan maksudnya adalah cahaya yang menjadi cahayanya. Apabila ditampakkan pada sesuatu, maka sesuatu itu tidak akan kuat untuk bertahan. Allah berfirman, maka ketika Tuhannya menampakkan keagungannya kepada gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Dia berkata, "Maha suci Engkau, aku bertaubat kepada Engkau dan aku adalah orang yang pertama-tama beriman." Mujahid mengatakan, Allah berkata kepada Musa, "Namun lihatlah ke gunung itu, jika ia tetap di tempatnya sebagai sedia kala, niscaya kamu dapat melihatku. Karena gunung itu lebih besar dan lebih kokoh darimu." Maka ketika Tuhan menampakkan keagungannya kepada gunung itu, Musa pun dapat membuktikan bahwa gunung itu tidak sanggup bertahan. Karena baru saja ditampakkan gunung itu langsung bergetar, dan Musa yang melihat getaran itu langsung jatuh pingsan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmizi, Ibnu Jarir, dan Hakim melalui Hammad bin Salamah dari Sabit, dan ada sanad lain pula yang disebutkan oleh Ibnu Jarir yaitu dari Lais dan Anas, bahwasanya ketika Nabi membaca firman Allah, maka ketika Tuhan yang menampakkan keagungannya kepada gunung itu hancur luluh. As-Sudi meriwayatkan dari Ikrimah dari Ibnu Abbad, ia berkata, ketika itu keagungannya yang diperlihatkan hanya seujung jari kelingking saja, namun itu sudah membuat gunung itu hancur seperti pasir. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton. Silakan bagikan video ini jika dirasa ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.